Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di acara Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Dan Alhamdulillah insya Allah nanti kita akan membahas lagi surat Al-Maidah ayat 82 dan seterusnya. Dan seperti biasa di tengah-tengah kita di hari ke-23 Ramadan ini, subhanallah alhamdulillah, Pak Quraish Shihab sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Walaupun sudah mendekati ending Ramadan. Mudah-mudahan tambah sehat. Tambah sehat ya? Iya, sehat, subhanallah. Dan di tengah-tengah kita juga sudah hadir ibu-ibu yang cantik, tapi ada yang dua nih bapak-bapak yang hadir juga ya, subhanallah. Yaitu dari Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Islam DKI, Majelis Taklim Al-Manar, Kebayoran Baru Blok A, dan Majelis Taklim Az-Zainiyah, Pancoran, Jakarta Selatan. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Sehat ya. Sehat semua ibu, masih puasa? Alhamdulillah. Iya, terima kasih sudah hadir di sini untuk sama-sama kita menimba ilmu ya Bu ya, untuk mendengarkan pelajaran dari Bapak Quraish Shihab. Ya, langsung saja Bapak, kita dimulai dengan ayat 82 surat Al-Maidah. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas ayat 82 dan seterusnya. Di sini dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddah lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Allah bersumpah, sungguh bunyi firman ini saya Allah bersumpah, engkau akan mendapati orang yang paling besar permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sungguh engkau akan dapati orang yang paling dekat persahabatannya, kecintaannya dibanding dengan penganut agama-agama lain, orang yang paling dekat persahabatannya itu adalah yang berkata kami ini orang-orang Nasrani. Lihat, memahami ayat ini, bahkan memahami semua ayat, bahkan memahami pembicaraan siapapun, kita terlebih dahulu harus melihat apa yang orang namakan konteks. Kalau dalam bahasa ilmu tafsir, asbabin nuzul. Saya akan berikan ibu contoh. Kalau saya berkata, jangan memakai, atau jangan itu, jangan membunyikan radio. Apa itu larangan membunyikan radio secara mutlak? Belum tentu ya. Tidak. Mungkin karena anak tidur, jangan bunyikan radio. Kalau dia tidak tidur, boleh saja. Jangan memakai perhiasan. Oh, itu mungkin karena malam mau pergi ke keramaian. Tapi kalau malam mau pergi pesta, boleh saja. Nah, jadi kita memahami ayat-ayat Al-Quran seperti itu juga. Kita tidak bisa hanya comot satu ayat berkata, oh ini yang paling benci sama kita ini orang Yahudi. Yang paling senang sama umat Islam orang Nasrani. Karena nanti bisa-bisa bertentangan dengan ayat lain. Kalau juga diambil sekedar redaksinya. Apa itu ayat lain yang populer itu walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu, tidak akan rela kepada kamu sampai kamu mengikuti cara hidup mereka. Ya kan? Nah, kita tidak bisa serta-merta berkata oh ini begini, itu begitu. Kita harus lihat
Kenapa? Apa sebabnya? Apa latar belakang turunnya ayat ini? Ya. Kalau kita sudah mengerti latar belakangnya, kita akan tahu, oh itu maksudnya seperti ini. Nah, kalau begitu, mari kita lihat latar belakangnya. Mari kita lihat asbabun nuzul. Nabi berada di Mekah sekian lama, 13 tahun. Beliau diganggu oleh kaum musyrik. Maka sebahagian sahabat beliau hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia sekarang. Di sana ada seorang raja. Rajanya itu gelarnya bernama Najasyi. Kayak kita sekarang ini pemimpin tertinggi kita namanya presiden, ya. Nah, di sana Najasyi. Kalau di Mesir Fir'aun. Itu bukan nama orang. Itu nama gelar. Ya, Najasyi. Kaisar. Nah, kaisar juga itu kan Kisra. Oke. Najasyi ini seorang yang sangat objektif. Ketika kaum muslimin datang, ada yang hasut, kaum musyrik hasut. Oh itu pemberontak itu mau mengganggu. Dia tanya, apa kau punya ajaran? Kenapa kamu datang? Setelah dia teliti, dia selidiki, ini orang-orang baik. Ditampung, dilindungi. Setelah sekian tahun, rombongan kaum muslimin yang ke Habasyah ini kembali ke Mekah. Di waktu itu ada ikut 8 orang Nasrani yang mengerti bahasa Arab. Maka ketika sampai di Madinah, Nabi membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Mereka mendengarnya, terpesona, kagum, dan mencucurkan air mata. Nah, ayat ini turun. Jadi Nasrani yang dimaksud di sini siapa nih? Mereka yang datang itu. Itu yang datang, turun ayat ini bahwa orang-orang, kalau kita ambil yang sisi negatifnya, sisi positifnya, bahwa orang-orang Nasrani itu paling dekat persahabatannya kepada orang-orang Islam. Kenapa? Karena sewaktu di Mekah mereka terkepung, mereka ditampung dengan baik. Sewaktu mereka pergi ke Madinah bertemu dengan Nabi, mereka mencucurkan air mata mendengar ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita tidak boleh mengeneralisir, ya kan? Ini berbicara tentang kelompok tertentu. Saya kira demikian dulu kita lihat. Ya, baik. Dan nanti juga di surat Al-Maidah juga perbedaan antara Yahudi dan Nasrani dalam hubungannya dengan umat Islam akan digambarkan secara jelas ya Pak ya. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana, Tafsir Al-Misbah akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan kita juga masih membahas surat Al-Maidah ayat 82 dan seterusnya yang akan dilanjutkan oleh Bapak Quraisyah. Silakan Pak. Baik, kita lanjutkan. Ayat 84 ini menjelaskan sebabnya dari satu sisi. Dia tidak jelaskan sebab yang sisi yang lain. Satu sisi yang dia jelaskan ini sisi orang-orang Nasrani yang dibicarakan oleh ayat ini, bahwa zalika, hal itu disebabkan mereka itu sangat dekat persahabatannya, bi anna minhum qissisin, ada pemuka masyarakatnya yang sangat objektif. Kemudian ruhban, ada pemuka agamanya yang memalingkan perhatiannya dari gemerlapan duniawi. Dan yang ketiga, wa annahum la yastakbirun, mereka memiliki sifat rendah hati, tidak sombong. Nah, kita balik nih, orang Yahudi kenapa? Ambil aja kebalikannya. Ada pemimpin-pemimpinnya yang iri hati, tidak bersifat
bersikap objektif, ada ulama-ulamanya, pemuka-pemuka agamanya yang menerima sogok, dan mereka itu menyombongkan dirinya, berkata bahwa kami ini adalah bangsa terpilih. Dalam ajarannya, kata sementara ulama, dia katakan nipu selain Yahudi boleh. Menyiksa selain Yahudi boleh. Ini berbeda dengan kepercayaan orang-orang Nasrani. Nah, apalagi kita lihat kecintaan mereka kepada dunia sedemikian besarnya, sehingga kecintaan ini menjadikan mereka menyisihkan tuntunan agama dan moral. Ya. Sebenarnya, ibu-ibu, pemirsa, kalau dari segi agama, segi akidah, Islam itu lebih mirip kepada Yahudi. Orang Yahudi itu percaya ke Tuhan Maha Esa. Kalau Nasrani, keesaannya dianggap terdiri dari oknum-oknum, ya, Trinitas. Jadi dalam pandangan Islam, keesaan itu murni, tidak terbagi-bagi. Dalam pandangan Yahudi juga seperti itu, tetapi dalam pandangan Nasrani, Trinitas tidak semurni itu, ya kan? Kendati agama Nasrani akidahnya berbeda jauh dengan agama Islam, tetapi karena mereka tidak terpengaruh oleh kepentingan ekonomi, kita bahasa sekarang, sedangkan yang itu ada kepentingan ekonominya, dia korbankan persahabatan terhadap umat Islam demi mencari dunianya. Itu sebabnya orang berkata, hubbud dunya ra'su kulli musibah. Mencintai secara berlebihan dunia ini, itulah pokok dari segala petaka. Kalau orang mencintai dunia, udah segalanya nilainya cuma nilai duniawi. Semua diukur dengan keduniaan. Tapi kalau orang mencintai agamanya, nilainya nilai-nilai luhur itu. Kita di sini melihat bahwa suatu masyarakat bisa menjadi masyarakat yang baik kalau dia paling tidak memiliki 3 sifat. Ada pimpinannya yang objektif. Kita tidak bisa menjadi masyarakat yang sehat, yang bahagia, kalau pimpinan kita hanya mementingkan golongannya. Harus objektif. Melayani semua agama dengan baik, tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, ulama dan cendekiawannya itu tidak mengarahkan pandangannya semata-mata kepada soal-soal gemerlapan dunia. Kalau sudah ulamanya, ilmuannya cari duit berlebihan, hancur itu masyarakat. Yang ketiga, rendah hati. Kalau Anda sombong, tidak mungkin akan berjaya. Itu pelajaran yang kita lihat dari sini. Nah, lebih jauh ayat kita. Jadi apa yang saya ingin katakan, ini ayat tidak berbicara tentang semua Bani Israel, tidak berbicara tentang semua orang Nasrani, tapi berbicara tentang kelompok tertentu dari mereka. Itulah yang paling jelas kebenciannya, itu jugalah yang paling jelas persahabatannya, mawaddahnya. Apa sih artinya mawaddah itu? Tahu sakinah. Mawaddah itu adalah cinta yang berbekas di hati dan nampak hasilnya. Bukan cinta gombal. Cinta yang nampak hasilnya. Ya.
Itu ya. Oke. Kita lanjutkan ayat kita. Dia kemudian di sini menyatakan bahwa wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam. Apabila mereka mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Rasul, engkau melihat air mata mereka atau mata mereka dipenuhi oleh air mata sehingga berlinang air mata itu. Kenapa? Mimma arafu minal haq, karena mereka telah mengetahui dari pembacaan Nabi itu sebahagian dari kebenaran. Belum semua kebenaran, baru sebagian dari kebenaran. Bagaimana kalau dia tahu semuanya? Pasti lebih hebat lagi. Mimma arafu minal haq. Baik, saya kira kita lanjutkan sebentar. Ya, dilanjutkan lagi ya Pak Quraisy. Ya kan itu pemirsa, jangan kemana-mana, Tafsir Al-Misbah akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Tafsir Al-Misbah, kita masih membahas surat Al-Maidah ayat 82, tapi tadi sudah bahas ayat 83 ya. Nanti kita akan bahas ayat 83 dan seterusnya. Silakan Pak, dilanjutkan. Baik, jadi mereka mencucurkan air mata sedemikian deras disebabkan karena mereka telah mengetahui sebagian dari kebenaran. Saya katakan kalau dia tahu semua pasti lebih keras lagi. Yaquluna, mereka itu berkata, berdoa, Rabbana amanna, wahai Tuhan kami telah percaya. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami dalam kelompok orang-orang yang menyaksikan kebenaran. Ada kelompok orang-orang yang menjadi saksi, ada kelompok syuhada, ya kan? Jangan pernah menduga bahwa syuhada itu hanya orang yang gugur dalam peperangan kebenaran. Yang menyaksikan kebenaran dengan amal perbuatannya itu juga syahid. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Orang yang baik yang disaksikan oleh orang lain bahwa dia orang baik, itu juga namanya syahid. Jadi syahid bukan sekedar yang gugur. Bahkan orang yang meninggal, wafat, mengenaskan, itu juga namanya syahid. Ada ibu melahirkan, wafat, syahid. Mati terbakar, syahid. Tenggelam, syahid. Pokoknya semua yang mengenaskan itu syahid. Walaupun tentu tidak seperti syahid yang gugur dalam perjuangan. Mereka berucap di dalam hati mereka, wa ma lana la nu'min billah wa ma ja'ana minal haq. Mereka katakan dalam hati mereka, kenapa kami tidak mau beriman sedangkan ini kebenaran telah datang. Sudah kami dengar kebenaran ini, kami harus beriman. Wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin. Dan kami tamak. Apa artinya tamak? Tidak semua tamak itu jelek. Nah, tamak itu keinginan yang meluap untuk meraih sesuatu, tetapi tidak dibarengi dengan kemampuan atau usaha untuk itu. Kalau Anda tidak mampu tapi kepingin, itu tamak. Kalau Anda tidak mampu tapi tidak berusaha untuk itu yang buruk. Tapi kalau Anda kepingin berusaha tetapi Anda sadar saya tidak bisa, tapi tetap ingin, itu namanya tamak. Beda kan? Ya. Di sini mereka not mau. Kami berkeinginan keras agar dimasukkan oleh not mau
apa itu? Ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin. Kami berkeinginan keras agar Allah memasukkan kami dalam kelompok orang-orang yang saleh. Seakan-akan mereka berkata begini, kami ingin sekali masuk di kelompok itu, tapi kami sadar kami punya amal ini tidak cukup. Kepingin masuk surga, amalnya udah cukup. Ada usaha. Ada. Kalau ada usaha, natma'u ayyudkhilana, kita ingin. Tapi kalau tidak usaha, itu tamak yang tidak pada tempatnya. Ya kan? Itu artinya tamak dalam bahasa Al-Quran. Natma'u, kami ingin sekali, tapi ya Allah, amal kami tidak cukup nih, bagaimana? Nah, karena apalagi itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin fa asabahumullahu bima qalu. Maka Allah memberikan mereka ganjaran disebabkan apa yang mereka ucapkan. Nah, kita lihat yang mereka ucapkan. Nah, hanya kita perlu tahu kalau Al-Quran berkata mengucapkan, ucapan itu harus sesuai dengan isi hati. Ada orang mengucapkan tidak sesuai dengan isi hatinya, itu oleh Al-Quran tidak dinamai ucapan. Di sini dia katakan fa asabahumullahu bima qalu. Allah memberi mereka ganjaran disebabkan karena ucapan mereka yang sesuai dengan isi hati mereka. Ya. Itu sebabnya ucapan biasa oleh Al-Quran dinamai biasa diartikan juga dengan percaya. Wa qalu ittakhazallahu walada. Mereka berkata Allah mempunyai anak. Bukan cuma kata, memang isi hatinya berkata demikian. Itu apa? Ada itu ayat-ayat yang mengatakan qala, dia berkata, wahai Tuhan kami begini. Itu berarti dia berkata, mengucapkan, hatinya begitu dan ada usahanya untuk ke sana. Jadi di sini Allah menyatakan Allah memberi mereka ganjaran disebabkan apa yang mereka ucapkan, ucapan yang sesuai dengan isi hati dan yang mereka usahakan sesuai kemampuan mereka. Apa ganjaran itu? Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Sorga-sorga yang mengalir tahtaha, di bawahnya. Bukan di bawahnya itu, memang di bawahnya, tapi itu indahnya suatu lokasi kalau itu sungai mengalir di sekelilingnya, di dekatnya, atau kalau Anda punya bangunan di atas, di bawahnya ada mengalir sungai. Nah, ini dia maksudnya. Bisa berarti mereka tinggal di istana-istana, di sekelilingnya ada sungai-sungai yang indah. Bisa juga berarti bahwa mereka itu di istana-istana yang tinggi, di bawah, bukan di bawahnya istana, tapi di bawahnya. Itu kan itu. Terus ada yang bilang ini kayak puncak ya. Al-Quran memberikan gambaran tentang sorga itu sebenarnya sesuai kemampuan manusia mencernanya. Karena manusia beranggapan suatu tempat yang istimewa itu yang ada gedungnya, yang ada ininya, ada sungai-sungai, maka digambarkanlah seperti itu. Padahal sungainya nggak kayak gitu. Ya kan? Oke, saya kira demikian. Iya, baik, kita lanjutkan. Mungkin ibu-ibu yang ada yang ingin bertanya, tapi sabar dulu ya Bu, disimpan dulu pertanyaannya karena kita akan break sesaat lagi. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama di Tafsir Al-Misbah dan saatnya di segmen ini kami membuka kesempatan bagi ibu-ibu untuk memberikan pertanyaan pada Pak Quraisyap yang langsung dijawab oleh beliau. Kali ini saya akan memberikan 3 penanya. Mulai dari mana dulu yang mau nanya? Silahkan. Iya, Ibu, silahkan. Dari uraian Bapak Quraisy tadi menggambarkan bahwa yang dikatakan orang mati syahid itu tidak selalu gugur dalam peperangan. Termasuk juga
bisa orang yang selalu berbuat baik tapi meninggalnya dalam keadaan teraniaya. Pertanyaan saya punya seorang teman yang sangat baik terhadap tetangga, juga hubungan terhadap lingkungan semuanya, teman-temannya, dikenal dia sebagai orang yang sangat baik. Dia nikah dengan keluarga non-muslim, tapi dia tetap Islam, tidak masuk agama suaminya. Tetapi dia tidak bisa menjalankan ajaran-ajaran agamanya karena merasa tertekan dengan lingkungan keluarga. Waktu meninggalnya, beliau itu meninggal dalam keadaan teraniaya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menurut pandangan Pak Quraisy itu di mata Allah, apakah dia juga bisa digolongkan meninggal syahid atau tidak? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Yang pertama, tadi saya katakan orang yang meninggal mengenaskan, ya. Saya tidak katakan yang teraniaya, ya. Oke, jadi yang pertama. Yang kedua begini, Bu, ada hal yang bagus sekali Ibu ucapkan itu. Dia seorang muslimah, tetapi teraniaya sehingga tidak melaksanakan sholat. Iya. Dianiaya oleh suaminya, ya kan? Itu sebabnya Islam melarang seorang perempuan kawin dengan non-muslim. Ini kenyataan nih, ya toh. Nah, kalau dia rela kawin, ya bagaimana mau dikatakan dia teraniaya? Saya takut berkat, walaupun ya soal sorga, neraka, ini segala itu hak prerogatif Allah. Tetapi dari segi hukum kita sudah dihadang oleh pertanyaan ibu sendiri. Dia udah kawin dengan apa yang diharamkan Allah. Iya. Ya kan? Antara lain sebabnya karena takut teraniaya, dan buktinya di sini teraniaya. Kenapa lantas mau dikatakan dia masuk sorga? Karena itu kan suatu tanda tanya besar, Bu, ya. Oke. Iya, baik, langsung ke pertanyaan kedua. Iya, silakan. Dari rangkaian yang tadi Bapak uraikan, di antaranya menjelaskan tentang kepada kita perbedaan antara Yahudi dan Nasrani. Dalam konteks tersebut, Bapak juga menjelaskan di antara masyarakat yang baik itu di antaranya tercipta disebabkan memiliki 3 kriteria tadi. Di antaranya adalah memiliki pimpinan atau seorang pemimpin yang bersifat atau berpikir secara objektif. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana menurut Bapak sendiri pandangan tentang seorang pimpinan yang memiliki pandangan yang objektif, mengingat keadaan negara kita sekarang yang sedang mencari calon seorang pemimpin yang kita berusaha untuk sesuai dengan, dan khususnya adalah berpikir secara objektif. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya panjang, dijawab singkat oleh Pak Quraisy. Silakan, Pak. Kalau mau singkat sekali, carilah pemimpin yang melaksanakan tuntunan agamanya. Kalau dia Muslim, dia laksanakan tuntunan agamanya. Kalau dia Kristen, dia laksanakan tuntunan agamanya. Kalau dia Buddha, itu pemimpin yang melaksanakan tuntunan agamanya pasti akan bersikap objektif. Dan karena semua agama ini mengajarkan objektivitas. Nah, nanti perinciannya bisa. Ya, Bu, ya. Ya, baik, semoga puas Ibu atas jawabannya. Silakan pertanyaan terakhir untuk segmen ini. Ya, tentang ubud dunia. Kita mencintai dunia. Begitu besar cinta umat kepada dunia, ya banyak sekali kasat mata yang kita lihat. Namun saya pernah membaca apabila kita mencintai akhirat, dunia akan ikut. Bagaimana dengan apabila kita cinta dunia, itu suatu petaka. Lalu akhirat yang bagaimana, agama yang bagaimana yang akan kita cari agar dunia ikut. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama dulu kita lihat ini, saya jelaskan ini. Mencintai dunia itu naluri manusia. Siapa yang nggak senang duit? Mau lebaran sebentar lagi. Ya. Siapa yang tidak senang anak? Siapa yang tidak senang kedudukan? Naluri manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawat
minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fiddah dan sebagainya. Itu naluri manusia. Tetapi cinta yang dilarang oleh agama ini adalah saat dia diperhadapkan dengan akhirat. Saya akan beri ibu contoh. Di situ sebenarnya ukuran dia cinta atau tidak. Kalau ibu mempunyai sesuatu yang tidak bisa dibagi, kemudian ada dua orang yang dua-duanya minta, siapa yang ibu beri? Disitulah terukur siapa yang ibu lebih cintai, iya kan? Begitu juga yang dimaksud dengan cinta dunia. Kalau ada kepentingan agama di satu pihak, kepentingan dunia ibu di satu pihak. Ini yang mana nih saya dahulukan? Ini sholat udah habis ini maghrib nih. Ya. Tapi itu saya harus pergi nonton nih. Yang mana yang ibu lebih suka? Iya kan? Jadi cinta terhadap, kita bisa menggabung cinta dunia dan akhirat sekaligus. Tetapi yang dikecam itu apabila kita mendahulukan kecintaan dunia atas akhirat. Nah, memang itu ada rumus lagi. Siapa yang takut kepada Allah, Allah menjadikan semua takut kepadanya. Kalau ibu takut pada Allah, semua takut pada ibu. Siapa yang tidak takut kepada Allah, dia takut pada semua, walau pada bayangannya. Nah, siapa yang cinta kepada Allah, semua Allah berikan kepadanya untuk kemaslahatannya. Jadi begitu Bu ya. Jadi laksanakan perintah Allah. Jadikan kegiatan untuk memperoleh kenikmatan duniawi itu untuk tujuan akhirat. Karena semakin banyak yang ibu dapatkan di dunia, selama itu tujuannya untuk akhirat, semakin tinggi derajat ibu di akhirat. Subhanallah. Berarti Allah menciptakan dunia dan seisinya untuk dinikmati oleh hamba-hambanya, asal tidak dicintai gitu Pak Quraisy ya. Iya. Jangan ditaruh di hati, taruh di tangan. Iya baik. Ada yang mau bertanya tapi ditahan dulu karena kita akan break. Pemirsa jangan kemana-mana, Tafsir Al-Misbah akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Ya, kembali lagi di Tafsir Al-Misbah dan alhamdulillah kita sudah memasuki segmen akhir dan nanti juga Pak Quraisy Shihab akan memberikan rangkuman atau kesimpulan dari surat Al-Maidah ayat 82 dan seterusnya. Tapi sebelumnya kita akan memberikan kesempatan pada ibu-ibu. Untuk kali ini saya akan memberikan 2 kesempatan untuk ibu-ibu yang bertanya. Untuk yang pertama, ayo siapa yang mau bertanya? Bapak-bapak, dari tadi ibu-ibunya aja ya. Oke. Oh Bapak, silakan Pak. Saat ini kita diperkenalkan juga dengan istilah Islamofobia. Apakah kebencian orang Yahudi atau orang musyrik kepada muslimin itu juga termasuk bagian dari pengertian ini? Dan bagaimana kita harus mengambil petunjuk dari ayat surah Al-Maidah yang telah Bapak jelaskan dengan sangat bagus tadi terhadap kondisi kita saat ini kepada orang Yahudi, orang musyrik dan yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, saya kira jelas itu bagian atau bisa dimasukkan dalam pengertian Islamofobia. Bahwa dia tidak tahu persis bagaimana keadaannya, pokoknya kalau Muslim udah. Islam sudah dibencinya secara subjektif. Ya. Benar atau salah, dia salahkan. Itu seperti itu. Kita harus bersikap terhadap mereka seperti itu dengan sangat berhati-hati. Saya kira yang pertama sekali yang harus kita jelaskan atau yang harus kita tempuh, dari satu sisi kita harus pandai menahan diri, jangan emosional.
Di sisi lain, kita harus pandai menggunakan segala cara untuk menampakkan secara langsung atau tidak langsung keistimewaan Islam. Menampakkannya kepada mereka secara tidak langsung itu bahwa kita hidupnya bersih, baik, ramah, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kebencian, kedengkian tanpa dasar itu terhapus dengan melihat kita punya itu. Boleh jadi kita perlu menulis uraian-uraian tentang keindahan Islam. Kita jangan terpengaruh atau jangan menyodorkan kepada mereka itu tulisan-tulisan yang ditulis oleh mereka yang hidup pada masa konflik antara Islam atau kaum muslimin dengan Barat. Gitu? Tapi justru kita nampakkan keindahan Islam itu melalui itu mungkin yang perlu kita tempuh. Tapi sekali lagi harus pandai-pandai menahan diri. Kita harus pandai mencari teman, bukan mencari musuh. Bahkan kita harus pandai mengalihkan musuh menjadi teman. Saya kira itu, Pak. Ya, baik. Langsung penanya terakhir untuk saya ini, silakan. Dari uraian surat Al-Maidah yang dijelaskan oleh Pak Quraisy tadi, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan. Ada sebagian orang atau banyak mungkin orang yang menangis ketika membaca ayat-ayat Al-Quran serta membaca ayat-ayat Allah pada saat sholat. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa, apa kiat-kiatnya supaya kita bisa membaca ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk? Apakah karena dia bisa menangis karena dia mengetahui isi dari ataupun arti dari ayat-ayat tersebut atau apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, saya kira memang tentu salah satu dari sekian sebab orang mencucurkan air mata karena faham. Ayat kita ini juga menyatakan disebabkan karena mereka mengerti ya. Hanya saya ingin tambahkan bahwa tidak selalu hanya pemahaman yang menjadikan orang itu menangis. Seorang ibu, saya biasa beri contoh, seorang ibu yang menerima surat dari anaknya. Dia belum tahu apa isinya, bahkan mungkin dia tidak bisa baca. Begitu dia dengar dari anaknya, nangis dia. Karena apa? Dia merasakan kehadiran anaknya. Dia merasakan bahwa dia sangat rindu pada anaknya. Dia merasakan kasih sayang untuk anaknya yang dia ingin limpahkan. Begitu juga orang yang baca Al-Quran. Dia merasakan kehadiran Allah. Walaupun dia tidak mengerti apa yang dia baca nih. Tapi dia katakan ini firman-firman Allah yang saya baca. Dia merasakan, dia merindukan rahmat Allah. Itu semua faktor-faktor yang bisa menjadikan seseorang lantas bercucuran air matanya ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga yang saya ingin garis bawahi bahwa itu bukan berarti orang yang tidak nangis lantas tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Iya, baik. Kesimpulan Pak dari surat Al-Maidah. Kesimpulan kita bahwa yang menjadikan seseorang dibenci, yang menjadikan seseorang tidak mendapat simpati dari orang lain yang tidak objektif, faktor utamanya adalah materi. Karena itu dikatakan kalau Anda mau dicintai orang, jauhkan diri Anda dari keinginan memperoleh materi. Anda pasti disukai orang. Iya. Tidak mata duitan. Tidak mata duitan. Ya kan pasti disukai. Yang kedua, orang-orang Yahudi itu sebahagian dari mereka sebenarnya faktor kebenciannya kepada Islam itu adalah karena iri hati, dan yang kedua karena kepentingan ekonomi mereka terganggu dengan persatuan masyarakat Arab, masyarakat Islam ketika itu. Yang ketiga, itu tadi yang kita simpulkan bahwa ucapan hendaknya sesuai dengan isi hati, dan apa yang diucapkan itu seharusnya diikuti dengan usaha untuk mewujudkan apa yang kita ucapkan. Saya kira itu. Ya,
Baik, semoga kita bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran ya di tafsir Al-Misbah kali ini, dan semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih lagi di bulan Ramadan ini ya, subhanallah. Nah pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda. Saya Cece Kirani pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu di tafsir Al-Misbah, tetap membahas surat Al-Maidah di ayat-ayat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.